Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ardiansyah. Saya dari kelas 2D Pendidikan Jasmani dengan NPM 192.191.137. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi dari mata kuliah telah kurikulum Penjas mengenai tentang model kurikulum pendidikan jasmani. Nah, dalam model pendidikan model kurikulum pendidikan jasmani ini itu terdapat beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada developmental education, movement education ya. Nah, di sini developmental education ini merupakan model kurikulum yang paling didukung ya, atau bisa disebut juga dengan pendidikan pengembangan. Nah, meskipun beberapa ahli itu menyatakan bahwa pendidikan pengembangan ini bersifat menyatu dengan model lainnya daripada bersifat yang terpisah. Nah, filsafat dari model ini itu lebih sering digambarkan dengan ekspresi populer, yaitu pendidikan melalui jasmani ya. Nah, dalam programnya itu dicirikan oleh kegiatan-kegiatan fisik yang digunakan untuk menyumbang pada perkembangan total individu itu. Nah, baik secara fisikal, sosial, emosional, atau maupun intelektual ya. Nah, orientasi nilai yang mendasari model ini yaitu adalah self actualization ya. Nah, di sini guru Penjas itu sebagai ahli perkembangan bertanggung jawab untuk memilih dan menentukan rangkaian tugas belajar yang didasarkan pada temuan yang memang memaparkan pola-pola perkembangan anak ya, yang minat anak serta kemampuan motoriknya itu sendiri. Nah, dengan model pendekatan ini itu pengajar Penjas itu biasanya berorientasi pada pengajaran dasar-dasar keterampilan secara bertahap ya, keterampilan fisik. Nah, itu disesuaikan dengan kemampuan siswa tersebut ya, secara masing-masing karakter yang dimilikinya. Nah, yang selanjutnya itu ada movement education ya, atau model pendidikan gerak. Nah, model ini itu memiliki dampak yang luas di kalangan sekolah dasar dan bertanggung pada prioritas seorang guru ya. Model ini menentukan beberapa kombinasi orientasi nilai dari disciplinary mastery ya, atau menekankan pada pembelajaran tentang gerak, atau ada juga learning process ya, menekankan pada pembelajaran bagaimana bergerak, dan self actualization ya, atau menekankan pada faktor anak itu sendiri. Nah, pada model ini itu adalah model yang paling berpengaruh di sekolah dasar ya, dan bergantung pada prioritas orientasi seorang gurunya itu sendiri ya. 3 nilai yang dirujukan yang menjadikan dasar model ini itu adalah disciplinary mastery atau mempelajari gerak, learning process atau learning how to move, dan self actualization ya, atau penekanan pada siswa centered. Nah, yang kedua itu ada sport education ya, atau bisa disebut dengan model pendidikan olahraga ini. Nah, sebelumnya sport education ini disebut dengan model bermain atau play education. Nah, memandang olahraga sebagai sesuatu yang bernilai secara intrinsik ya, dan dapat dimasuki secara sukarela. Nah, dengan penggunaan model ini, pendidikan jasmani dikonseptualisasikan dan diimplementasikan ya, dengan cara agar pengalaman siswa dapat menyerupai pengalaman para peserta dari program olahraga antar sekolah ataupun antar negara. Jadi lebih menyesuaikan kepada melihat dari pengalaman seperti itu. Nah, model ini melandaskan diri pada orientasi nilai disciplinary mastery ya, dan kecenderungan itu pendekatan materi pembelajaran yang selalu meningkatkan sebagai tujuan akhirnya. Nah, dibandingkan dengan program pendidikan jasmani biasa, maka di dalamnya terdapat 6 hal yang memang membedakan. Yaitu yang pertama itu ada programnya melibatkan
istilah musim ya, musim latihan, musim pertandingan, dan musim pasca pertandingan ya, sebagai pengganti istilah unit pembelajaran itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada siswa lebih cepat menjadi anggota tim. Yang ketiga, tersedianya jadwal kompetisi formal. Yang keempat, adanya event tertinggi yang dijadikan target akhir. Yang kelima, adanya berbagai catatan prestasi yang didokumentasikan dan dipublikasikan di lingkungan sekolah, dan siswa memainkan peranan yang berbeda sebagai pelatih, kapten regu, wasit, pencatat nilai, dan lain sebagainya. Nah, itu 6 hal yang membedakan dari model-model program pendidikan jasmani lainnya, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ini ada personal meaning ya. Personal meaning ini ya, bisa disebut juga dengan model kurikulum personal meaning ya, memastikan bahwa agar pengalaman siswa itu bersifat mendidik, maka pengalaman itu harus mempunyai makna dan berkaitan untuk seorang individual itu sendiri ya. Nah, Ensuite adalah pendukung. Itu salah satu para ahli ya yang mendukung dan pengembangan dari model ini, dan menyatakan bahwasannya peranan pendidikan adalah menganalisis sumber-sumber potensial dari berbagai makna untuk menyediakan sebanyak mungkin kesempatan dan merespons secara positif terhadap pencarian individu berkenaan dengan makna itu sendiri. Nah, dalam model ini didasarkan pada orientasi nilai, ecological integration ya, dan learning process. Untuk menerapkan model ini diperlukan purpose proses kurikulum framework ya, atau bisa disingkat dengan PPCF ya, suatu kerangka kerja teoritis yang memasukkan dua dimensi ke dalamnya. Nah, yaitu dimensi yang pertama itu ada dimensi tujuan dan dimensi proses ya. Nah, dimensi tujuan ini berperan sebagai petunjuk bagi para perencana untuk memutuskan hakikat dan ruang lingkup isi kurikulum itu sendiri ya. Nah, dimensi tujuan ini itu meliputi pernyataan tujuan yang meliputi motif atau maksud siswa dalam mengikuti kegiatan gerak, sehingga dapat dilihat juga sebagai tujuan dari pendidikan jasmani secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu ada dimensi proses ya. Dimensi proses ini berperan sebagai pola klasifikasi untuk mengidentifikasikan keseluruhan proses pembelajaran gerak itu sendiri. Terdapat beberapa kategori memang proses geraknya itu dapat menggambarkan dan memberikan taksonomi tujuan pengajaran dalam domain psikomotor. Nah, yang terakhir itu ada health relate physical fitness ya, atau bisa disebut juga dengan model kurikulum kebugaran jasmani. Nah, ini sering disebut sebagai model pendidikan kebugaran, hampir sama dengan model perkembangan dan dari perkembangan humanistik ya. Nah, ini terutama dalam hal pandangan ketiga model tersebut ya, melihat pendidikan jasmani sebagai alat yang memang menyambung besar pada kesehatan. Nah, perbedaannya itu adalah pada ciri model kebugaran yang membatasi manfaatnya pada wilayah kesehatan dengan tujuan utama meningkatkan kebugaran jasmani seorang siswa itu sendiri. Nah, sebagaimana dirumuskan oleh banyak pihak, kebugaran jasmani ini adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan cukup ya, insentif dan kesiagaan penuh tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti, dengan energi yang cukup untuk dinikmati oleh luang dan menjalani situasi yang tidak terduga, seperti itu ya. Nah, pada model ini juga itu dilihat dari target pencapaiannya yang harus dipenuhi, maka model ini berlandaskan pada orientasi nilai disciplinary mastery ya. Banyak pihak membedakan aspek hubungan ke dalam dua jenis kebugaran, yaitu
kebugaran yang dikaitkan dengan fisik semata atau bisa disebut juga dengan physical fitness ya, yang di dalamnya itu termasuk kebugaran sistem kardiovaskular ya, kekuatan otot, daya tahan otot, kelenturan dan komposisi tubuh. Dan yang kedua itu ada kebugaran yang berkaitan dengan kemampuan gerak atau motor fitness ya. Nah ini yang yang memasukkan unsur-unsur seperti kecepatan, kelincahan, power, keseimbangan, koordinasi, dan waktu reaksi ya. Nah ini tentunya dalam model pendidikan kebugaran ini tujuan utamanya itu adalah mencapai kebugaran jenis kebugaran jenis jasmani gitu ya, yang jenis pertama, atau bisa disebutkan dengan jenis pertama ya. Tetapi diyakini dengan bahwa kegiatan ini yang dipilih pun harus senantiasa memasukkan upaya untuk memperbaiki kualitas dari jenis kebugaran jasmani itu sendiri. Nah, baik, mungkin hanya cukupkan sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.